6, 4, 3, 2, 1, open the door. Itu kayak gua kenal itu opening siapa ya? Oh, bukan opening kita ya? Bukan. Oh, bukan. salah. Iya, ntar diomelin botak lu. Botak? Iya. Oke, tahu gua. Dwayne Johnson ya? Iya, Dwayne Johnson derap. Oke, kita ulang berarti tadi karena kita salah opening. Konspirasi kopi. Seruput lu kopinya. Gila. Oke. Gimana men? Kopi Pontianak? Kopi Pontianak ya, waduh, suka banget gua, jujur. Kayaknya gue juga pernah di apa sih namanya dikasih orang juga kopi Pontianak. Ya rasanya apa tuh anyep-anyep pahit gitu kan rasanya. Anyep-anyep pahit ya. Memang enak. Memang karena kehidupan kita sudah manis nih, kita butuh kopi bre untuk memahitkan kehidupan kita sedikit. Keseimbangan. Balance. Yin dan yang. Yin dan yang. Kosong adalah isi adalah kosong. Gila, Tong Sangcong tuh buat yang nggak tahu siapa Tong Sangcong. Tahu lah bre, pasti tahu ya, tapi pasti tahu. Tong Sangcong itu apalagi seumuran kita pasti tahu bre. Iya, tokoh besar lah dari Kerasakti itu adalah film ya? Tontonan sejuta umat bre. Iya. Kerasakti musuh terkuatnya siapa? Nggak tahu ya. Siapa sih? Nggak tahu gue juga. Ya, lu gimana? Siapa? Emang siapa? Anoman bro. Enggak. Gimana sih? Nggak nyambung. Kerasakti itu musuh terkuatnya Kratung P. Kratung P, nah itu bukan nama samaran yang lain ya? Bukan, beda. Memang ada kera yang muncul lagi, ternyata kekuatannya melebihi Buddha. Oh, gitu. Tuh, benar. Makanya lo rivalnya. Rival. Oh, benar. Iya. Nggak tahu itu bisa terjadi benar atau enggak ya, tapi kalau buat teman-teman yang... Tapi setahu gue ini, musuh utama itu ini, apa? Jenderal Erlang itu. Bukan anjir, itu nggak ada apa-apanya dia. Nggak ada apa-apanya? Bukan, dia nggak ada apa-apanya. Dia ketika udah si Kerasakti menguasai 72 ini ilmu sihir itu kan, si Dewa Erlang itu udah nggak ada apa-apanya men. Muncul saingannya. Tapi kan Dewa Erlang kan si pakai. Iya dong. Beda. Sorry. Beda. Iya, beda. Nyambeng. Anjing. Memori gue parah. Memori gue ikan mas bet parah. Lu kayaknya udah di ini ya, udah di apa namanya? Brainwash gue, bre. Brainwash. Pernah brainwash gue. Lu seperti Eminem dan kawan-kawan. Bagian dari MK Ultra gue sebenarnya gue. Ini buat Pak Luhut. Waduh, tolong dicek nih. Ini apakah bener nih agen CIA nih sampai udah di brainwash gitu ya. Men, good news nih. Good news. Ya. Good news untuk teman ngopi. Saat ini Konspirasi Kopi sudah ada official merchandise. I see. Makanya kenapa kemarin kita nggak record ya? Kita nggak record, kita ngurusin lagi itu. Prepare sama itu ya. Yes. Oke. Kita prepare official merchandise Konspirasi Kopi. Jadi buat teman-teman yang memang cinta banget nih dengan Konspirasi Kopi gitu kan, lo bisa buruan beli. Ya, yang ngaku-ngaku jadi temen ngopi itu jangan ngoceh doang, komen doang, beli. Jangan lo cuma bilang kita podcast UMKM. Iya, beli. Support UMKM. Support ya kan. Jadi karena sekarang selain support Konspirasi Ngopi tuh selain donasi ya beli official merchandise juga gitu loh. Karena memang harganya udah kita up 100% ya. Si bangsat. Gitu. Jadi nggak ada yang beli dong, bangsat. Gitu. Nah, another good news juga buat teman ngopi. Buat lo semua yang nggak punya duit gitu ya, yang lo memang masih pengangguran, masih dalam tahap mencari kerja, mencari jati diri, mencari pasangan yang tidak kunjung datang, gitu kan? Kita bisa kasih gratis ke kalian. Yoi, jadi ini kepedulian kita juga. Kepedulian kita. Berarti kita seperti kita bisa gitu ya. Kita bagian dari itulah. Kita bagian dari itu. Kan maksudnya kita kan juga ngomongin tentang apa tuh low class begini-gini ya paling enggak kita bantu lah. Yes. Bantu orang-orang miskin. Kita support buat yang pengen punya baju bagus. Gitu kan. Nah, merchandise itu ada baju, tumbler, tote bag ya? Ya, kaos, jaket sih. Sejauh ini sih baru itu ya, ntar belum ditambah lagi. Kayak gitu. Sekitar 4 produk lah. 4 produk ya. Ntar kedepannya bakal nambah lagi. Oke, yang kita giveaway itu ada 5 items. Kaos ya. Mau kaos aja. Kaos aja. Oh ya udah. Jadi kita mau bagi-bagi buat teman ngopi. Kaos Konspirasi Kopi. Siap. Nah, tentunya ada terms and condition lah. Yoi. Tuh. Buat lo semua yang pada pengen dapetin merchandise kita secara gratis ini, nanti kita akan kasih pertanyaan quiz di
another episode of our podcast gitu ya. Kita akan kasih kuis. Oh mungkin gue punya ide, ntar kita buatin G-formnya aja kali ya. Jadi teman-teman bisa submit dari situ. Teman-teman ngopi. Iya boleh. Kayak gitu. Boleh. Iya. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya pertanyaannya tentang apa nih? Oh otomatis pertanyaan itu tentang hal-hal yang sudah kita bahas sih. Jadi beberapa hal yang ini ya. Yang ada di dalam podcast kita di episode sebelumnya gitu ya. Jawabannya bisa ditemuin di situ. Iya. Nah, jadi dari banyak yang submit nanti akan kita pilih 5 ya. Tentunya akan kita pilih 5 dan ini bener-bener nggak ada settingan nih. Ini nggak ada settingan, kita murni kita akan bagi-bagi secara gratis. Jadi tolong teman-teman ngopi yang pikirannya kotor, hilangkan bro. Kita bener-bener mau bagikan secara gratis. Ya, dia aja dengerin konspirasi pasti kotor pikirannya. Kotor, tadi bilang wah saudaranya nih yang dapat gitu kan. Ini mengandung konspirasi nih gitu ya. Judulnya aja udah konspirasi. Ya terserah dah bodo amat dah. Ya mau gimana ya, mau ngebukti ini juga ya, biarin aja bre. Nah untuk teman-teman yang mau beli, yang mau support kita, bisa langsung ke Tokopedia kita ya. Ya bisa. Nanti linknya gue taruh di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung meluncur, bisa lihat-lihat di situ. Jangan lihat-lihat doang, beli tapi ya. Gitu. Ya, check out jangan lupa, check out. Langsung check out gitu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan kita di podcast ini men ya. Siap. Gue tuh kemarin abis nonton suatu video gitu ya. Yes. Nonton suatu video yang menurut gue menggetarkan jiwa raga gue men. Asli. Gue nonton itu gemeter men. Ternyata video apa sih? Di YouTube. Iya di YouTube. Dan ternyata setelah gue analisa. Channel ini bukan History bukan? History apa ya History ya? Nat Geo History atau semacamnya. Bukan Nat Geo History lah. Oke. Iya, gue nonton itu dan ketika gue nonton gue gemeter. Ternyata gue belum makan. Goblok, anjing. Bangsat, gue gemeter sumpah. Anjing. Ternyata gue belum makan men. Gue nungguin loh bangsat. Ya terus. Tapi ternyata setelah gue makan, lagi jiwa gue trembling. Anjing. Asli men. Enggak, lu trembling lu hidup lo. Parah. Ternyata gue belum BAB. Anjing. Enggak, tapi terlepas dari itu memang ini suatu teori yang bisa menggetarkan jiwa raga gue sih. Wah, menggetarkan jiwa ya. Menggetarkan jiwa raga. Ngelebay banget bangsat. Terus. Gue spoiler dikit ya. Jadi dalam teori ini mengungkapkan bahwa kapal yang dipakai oleh Nuh, Bahtera ya kata kita sebutnya. Bahtera. Itu tidak berbentuk seperti kapal. Terus apa dong? Kan tulisannya Bahtera. Yes. Gitu loh. Kapal. Yang kita tahu kan kapal gitu. Terus apa dong? Bentuknya setelah pesan-pesan berikut. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Slogi. Oke, kita lanjut men ya. Kita lanjut. Pembahasan kita tadi adalah terkait Bahtera men. Bahtera. Oke, sebelum kita mengarah ke sana, kita berdua sempat ngobrol nih bro. Kita berdua sempat ngobrol bahwa root agama Samawi, Yahudi, Kristen, Islam itu sama. Tapi hanya 3 ini yang rootnya sama, hanya ceritanya saja yang berbeda lah. Gitu kan. Tapi ada satu cerita yang ada di agama Samawi. Itu ada hampir di seluruh myth. Ya, oh ya setuju gue setuju. Di seluruh legenda. Di seluruh mitologi, seluruh legenda semua mengenal yang namanya ini ya, kejadian banjir bandang itu. Banjir bandang. Iya, karena gue juga pernah dengar satu teori. Gue juga habis nonton video gitu di YouTube. Dia mengatakan gini, kalau 1 atau 2 itu sama, misalnya satu legenda dan satu legenda lainnya itu sama, gitu. Itu kebetulan, Bre. Tapi kalau 40 mitologi, legenda, 40 bangsa itu sama ceritanya, itu bukan kebetulan bre, itu pasti sejarah real. Karena sejarah itu kita tarik bisa dari cerita rakyat dan apa tuh namanya tulisan-tulisan sejarah yang pernah ada gitu kan. Nah ditemukan dari mana sih? Dari prasasti gitu ya, suku Maya, terus apa namanya mitologi Yunani itu kan jauh bre. Yes. Tapi kok punya cerita yang sama gitu loh. Asli. Dan mitologi-mitologi yang seperti yang tadi gue bilang, 40 mitologi bre. Yang 40 ya? 40. Kalian bisa searching sendiri, bener nggak yang gue bilangin? 40 mitologi mengatakan hal yang sama, bahwa pernah ada terjadi banjir bandang. Gila. Wow. Wow sih, itu udah mengkonfirmasi, berarti mengkonfirmasi bahwa kebenaran
cerita tersebut ya. Singkatnya ya, in brief, seluruh dunia mengenal, mengakui bahwa sejarah Nu itu nyata, real, benar-benar kejadian sejarah gitu. Benar-benar kejadian. Sejarah. Gila. Gila men, gila ini udah. Gokil ya. Bener-bener ya. Everyone knows it gitu loh. Semua orang tahu itu dan semua orang mempercayai itu. Ya. Hanya saja tokohnya mungkin. Nah, nama tokohnya ini sedikit diubah. Jadi memang di dalam banjir bandang tersebut kan biasanya memang harus ada semacam heroes ya. Tokoh gitu loh, tokoh utama yang memang jadi center point gitu, center dari ceritanya gitu. Nah, biasanya memang di situ mereka akan punya nama tokohnya tuh beda-beda di setiap mitologi. Kayak misalnya tuh kalau di Mesopotamia namanya Ziusudra kalau nggak salah. Ziusudra. Sama di Mesopotamia itu kan ada 4 bangsa gitu kan. Namanya juga beda-beda dari 4 bangsa tersebut. Dari Sumeria ke Babilonia ke Akkadia itu beda-beda namanya. Ke Assyria itu namanya beda-beda. Ada yang Ziusudra, gue lupa dari peradaban mana itu. Tapi ada juga yang namanya Atarsis. Gitu. Nah di Hindu dikenal namanya Manu. Nama Hindu sebutannya Manu tokohnya. Manu. Makanya kenapa keturunannya Manu disebutnya manusia. Gitu bre. Kalau di Sumeria Anunnaki. Anu ya, itu kan Tuhannya. Cuman dia punya tokoh sendiri yang memang menjadi penyelamat di situ, penyelamat dari generasi manusia. Itu namanya Ziusudra atau Atarsis. Gitu. Kalau di Indonesia Fajar Sad Boy. Nggak nyambung ya, lanjut. Nyambung. Gitu. Dari sekian banyak mitologi nih, let's say 40 mitologi. Yang itu tersebar di seluruh dunia dan mereka menceritakan satu kisah yang sama, hanya mungkin timeline-nya atau penyampaiannya yang sedikit berbeda gitu ya. Itu secara jelas mengkonfirmasi bahwa kejadian Nu ini adalah nyata. Sejarah. Ini sudah menjadi suatu bagian dalam dari sejarah. Iya. Nah, kalau dari 40 mitologi di luar Samawi, apakah banjir datang karena memang hukuman Tuhan? Atau berbeda-beda, Ben? Kalau di Mesopotamia dikatakan itu banyak bangsa ya. Mereka 4 bangsa ini juga meyakini hal yang berbeda, Bre. Kalau gue lupa ya, gue ingat dulu. Sumeria itu kalau nggak salah itu benar, itu hukuman dari Anu untuk memberantas keturunan ciptaan dia kan menciptakan manusia. Primata mereka dicampur sama primata. Iya. Kayak gitu. Nah, kan ada beberapa percobaan yang gagal gitu kan, yang dikatakan jadi Nephilim gitu. Raksasa. Dia mau berantas itu gitu. Bahkan bukan cuma raksasa, Bre, katanya. Bahkan even kebentuk kayak hal-hal yang aneh lah gitu, kayak monster-monster kayak Medusa kayak gitu-gitu, Bre. Jadi kebentuknya kayak gitu-gitu itu mau diberantas gitu sama si Anu gitu. Nah, ceritanya pas dia mau ngeberantas itu pakai banjir bandang itu ada salah satu dari panteon mereka, Enki, itu nggak setuju sama hal tersebut. Akhirnya dia ngomong lah ke orang pilihan dia, Ziusudra gitu. Udah deh, lu bikin ini deh kapal, soalnya Anu tuh deh ngamuk katanya mau dibikin banjir gitu. Jadi semoga, karena gini mungkin Enki sayang gitu ya sama ciptaannya itu, karena ternyata yang di mitologi itu dikatakan yang menciptakan manusia itu Enki. Gitu. Jadi mungkin dia sayang sama ciptaannya, mau diselamatin gitu kan. Nah, di sisi lain, di mitologi lain dikatakan bahwa itu tuh bukan atas Tuhan yang memberikan atau dewa yang memberikan itu bencana itu gitu, tapi badai matahari. Disebabkan karena badai matahari itulah memang udah bencana aja gitu. Jadi even dewa-dewi pun nggak bisa menghindari itu gitu loh. I see. Nah, makanya mereka dikatakan, ini gue langsung masuk ya. Iya. Makanya dikatakan dewa-dewi ini menciptakan bunker. Nah, ini ada hubungannya dengan yang kita bahas sekarang. I see. Jadi gini ya, buat teman-teman ngopi, kalau ingin pembahasan detail terkait cerita Anu tadi, cerita tentang musibah ini, musibah banjir bandang, itu mungkin bisa riset sendiri aja. Bisa riset sama cekidot di episode kita yang dia. Benar. Dengerin dulu di episode kita yang Anunnaki gitu. Kalau
mau tahu lebih dalam lagi silakan riset. Iya, gitu. karena Gue yakin teman-teman ngopi orang-orang pinter lah. Benar. Karena di sana kita udah sedikit kasih gambaran ya bahwa terjadinya itu tuh karena ada planet gitu ya? yang mendekat Betul, gitu kan, betul, planet di betul, biru. Nah, cuma betul. memang ada banyak banget versinya nih sebenarnya. Ada banyak banget versinya, tinggal kita mau meyakini yang mana. Iya. Kalau dari gua sih pribadi mungkin sama Finks, karena kita datang dari background yang sama, as a Christian kita meyakini based on Alkitab. As a myth aja ya. Iya. Sebagai mitologi aja lah. Benar. Gitu ya. Jadi kita memang meyakini yang dari Alkitab gitu loh. Iya, betul. Memang penghapusan itu. Tapi yang di sini yang kita mau tekankan di episode kali ini adalah bahtera apa yang digunakan oleh Nuh. Oke. Gitu. Aha. Karena gue lanjut dari Ya. spoiler tadi yang di awal, gitu ya. Ketika gue Mari kita tonton, kupas pelan-pelan, Bre. Kita analisa dulu ya. Ini kan udah jadi pembahasan kita gitu ya. Lu pernah bahas juga bahwa kayaknya kalau bahtera, katakanlah bahtera ya, kita bilangnya bahtera. Kalau bahtera itu yang digunakan Nuh itu kayaknya harusnya nggak ngapung deh. Lu waktu itu bilang kayak gitu. yes. Iya. Kenapa, Bre? Kenapa lu punya hipotesa tersebut gitu loh? Kenapa nggak ngapung gitu? Oke, sebenarnya bukannya tidak ngapung ya kalau menurut gue ya. Tapi lebih gini, gue lebih tidak masuk akal kalau itu adalah berbentuk seperti kapal. Oke. Kalau dari gue. Iya. Karena gini, kalau itu memang berbentuk kapal, which is kapal itu akan berada di atas permukaan air. Kapal itu akan berada di... Iya, Bener oke. kan? Ngapung dong. Iya. Oke. Nuh secara pribadi, Mhm. pada saat banjir bandangnya surut, Ya. dia dengan sangat mudah bisa melihat itu. Dia tinggal keluar kapal, dia tinggal lihat tuh, kan dia ngeliat dari atas. Kalau kita ngomongin kapal saat ini ya, dia tinggal ngeliat. Oh, artinya gini, gampangnya sebenarnya kalau misalnya udah surut, lu tinggal nengok dong. Lo tinggal nengok. Tinggal nengok keluar, Bener. ya enggak? Ya, oke, ya. Pasti akan kelihatan gitu loh. Iya, pasti akan kelihatan. Oh, ya udah surut Udah gitu ya. surut. Tapi di sini di dalam Bible sendiri, dalam Alkitab, Nuh itu menggunakan merpati, men. Ya. Dia kayak melepaskan burung gitu ya. FYI kalau di Mesopotamia mereka pakai gagak. Gagak, Saudaranya. ya? Kalau ini di versi Kristennya kan pakai merpati gitu kan. Iya. Nah, dia melepaskan burung itu sampai dilihat burungnya balik lagi atau enggak. Sampai saat itu dia baru tahu bahwa oke, ternyata sudah tidak banjir. Iya juga ya, maksudnya kenapa harus pakai merpati kan? Kalau memang itu adalah hal yang mengapung gitu, atau katakanlah kapal yang mengapung, ini tinggal ngeliat dong, tinggal melongok aja, oh udah surut nih gitu. Kenapa harus pakai merpati? Berarti di situ bisa diambil kesimpulan analisis kita bahwa ini bukan sesuatu yang mengapung, ya kan? Kalau untuk sampai di situ, gue belum tahu dan gue belum berani mengambil kesimpulan apakah ini mengapung atau tidak. Karena gini, kalau kita ngomongin kapal selam, enggak, maksudnya kita mau ngomong logiknya berarti ini dia bukan sesuatu yang mengapung dong. Iya, benar. Iya kan? Sorry, lebih ke sesuatu yang memang kayak let's say kapal selam kan tidak mengapung kan, dia menyelam kan. Iya dong. Kalau mengapung kan di atas air. Kapal bahtera ya. Nah Iya. ini kapal selam ya itu menyelam, Yes. bukan mengapung. Lebih ke gini juga sih. Di situ yang disebut adalah bahtera. Nuh membangun bahtera, bener gak? Correct me if I'm wrong. Bahtera, benar. Di dalam Alkitab memang ditulis bahtera. Ditulis bahtera. Kalau kita cari tahu apa sih itu bahtera? Bahtera itu juga tidak disebutkan sebagai kapal. Bahtera itu tabut, men. Ah, tabut. I see. Coba kalau bahasa Inggrisnya setahu gua ark ya, Bre. Ark tuh apa sih kalau bahasa Inggris? Begitu. Oh iya, ark ya. Bahtera, iya. Tadi bahtera apa artinya tabut? Tabut. Oke. Tabut perjanjian. Oke. Mungkin dalam kalau kita mungkin bisa menerjemahkan adalah ya tempat, men. Hanya vessel nggak sih? Yes. Karena kan tabut ya. Tabut perjanjian berarti tempat penyimpanan perjanjian. Ya. Itu tabut perjanjian. Yes. Kalau cuman tabut, ya tabut hanya tempat menyimpan aja. Ini apa yang disimpan? Manusia sama binatang-binatang di dalamnya. Yes. Bisa masuk akal juga ya. Oke. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Iya. Nah, ini ada beberapa ilmuwan yang mencoba Menerjemahkan itu. Menerjemahkan itu. Dan ini dibuka di dalam video yang waktu itu lu nonton. Dibuka. Oke. Dibuka dalam video itu dan mereka mencoba menerjemahkan bentuknya seperti apa sih dari tabut yang dibangun oleh Nuh ini. Yang lebih make sense untuk bisa bertahan dari
Hujaman air yang sebegitu besar. Dan gelombang gitu-gitu ya, banjir bandang segala macam ya. Dan kesimpulan yang mereka ambil adalah piramida. Piramid ya. Piramid. Gila, gokil sih, gokil. Iya. Wah, luar biasa banget ya. Piramida ya. Dan itu sebenarnya nggak pernah terlintas di benak gue gitu loh. Kenapa Batra Nu itu adalah sama dengan piramid? Kayak kok bisa gitu. Tapi kalau misalnya gini, bahkan even ya Bre, jadi pernah ada suatu teori, ini gue lupa tahu teori dari mana. Jadi yang menciptakan piramida itu Henok. Wow, itu lebih jauh lagi nih ya. Itu lebih jauh lagi, cuman kita nggak kesana ya. Kita nggak kesana, itu cuma teori doang gitu. Dan dikatakan juga, nah tapi gini Bre, kalau oke lah katakanlah kita setuju bahwa piramid ini adalah Batra Nu gitu ya. Oke. Dan memang terjadi perdebatan di antara ini kalau kita mau ngomong dari ahli-ahli kitab ya, ahli-ahli kitab Perjanjian Lama, Genesis gitu. Jadi terjadi perdebatan di antara dua kubu. Yang satu kubu itu mengatakan bahwa piramid itu sudah ada semenjak sebelum banjir bandang. Nah, satu kubu mengatakan ini diciptakan setelah Nabi Nuh gitu. Oke. Gitu. Jadi memang ini terjadi perdebatan nih di antara dua ini gitu kan. Yang mana yang betul gitu. Dan ternyata pas gua track itu ternyata ini cuman beda translasi, Bre. Oke. Jadi gini, Alkitab yang Genesis ya, ini khususnya Genesis ya, yang terjemahan yang diyakini sama orang-orang yang percaya bahwa ternyata ini adalah piramid sebelum Nabi Nuh gitu, itu adalah mengatakan ya memang keturunannya Adam tuh kan banyak tuh, ada silsilahnya kan, dan disebutkan umur masing-masing keturunannya Adam kan. Contoh siapa ya, Metusalah katakanlah gitu. Metusalah itu meninggal, contoh ya, ini contoh gue lupa angka tepatnya, dia itu melahirkan si anaknya itu 69 tahun misalnya gitu. Nah sebenarnya angka yang betul itu adalah 169. Oke. Nah, jadi ketika dikalkulasiin sedemikian rupa, jadi ada gap di sini nih. Nah, jadi orang tuh bingung yang mana sih sebenarnya piramid itu ada di sebelum Nuh atau sesudah Nuh kayak gitu. Cuman pada akhirnya kalau kita mengikuti kitab orang-orang Yunani, ternyata ini tuh udah tercipta setelah banjir bandang. Setelah banjir bandang kayak gitu. Ya itu teori ahli-ahli lah kayak gitu. Terlepas dari perdebatan itu ya. Let's say kita sebut sudah ada sebelum banjir bandang. Yes. Berarti piramid ini luar biasa kuat. Luar biasa kuat. Dihantam banjir bandang nggak hancur. Nggak hancur, iya. Nah, ada kemungkinan Nuh membuatnya sesuai dengan perintah Tuhan dan spesifikasi yang ada gitu loh. Iya, piramid seperti ini, udah gue bangun seperti ini, kuat gitu. Atau kalau sesudahnya, let's say dibangun sesudahnya. Gini, piramid ini dia menjadi suatu ikon di Mesir. Ya. Tapi fakta yang mengejutkannya lagi adalah banyak bangunan yang berupa seperti piramid. I see. Tersebar di seluruh dunia dengan spesifikasi yang kurang lebih sama ya. Kayak gitu, bentuknya kayak trapesium gitu kan. Yang lain sama. Tapi sebelum kita kesana ya Bre, sebelum ke banyak piramid yang lain, gue mau lebih fokus ke sini nih, karena lucunya gini ya, maksudnya kalau piramid ini hanyalah kan dikatakan bahwa orang-orang Mesir percaya bahwa piramid ini adalah, bukan percaya malah, digunakan untuk kuburan. Iya. Kuburan Faraoh gitu ya, Firaun gitu. Oke. Tapi ini khususnya piramid yang ada di Giza ya, yang paling gede itu, kan ada 3 susun tuh. Nah, ada piramid Giza yang paling gede di situ. Itu nggak ditemukan ada kuburan Firaun dan tidak memenuhi spesifikasi untuk suatu kuburan Firaun. Karena kalau kuburan Firaun harus ada hieroglif di sekitarnya. Hieroglif tuh tulisan-tulisan Mesir gitu. Nah, di situ nggak ada. Itu satu. Kedua, batuan yang ada di dalamnya itu bukan batuan sembarangan. Artinya benar-benar diasah diukir gitu loh. Limestone apa sih bahasa ininya? Bahasa Indonesia limestone. Coba teman-teman cari tahu. Itu benar-benar batuan piramid itu berasal dari limestone. Seolah-olah ini adalah suatu teori yang lain ya. Ini kita berasumsi aja. Kita fokusnya di piramid Giza dulu ya. Gitu. Bahwa ternyata itu sebenarnya suatu power plant.
suatu fasilitas untuk membentuk tenaga listrik. Oke. Piramid itu adalah platform untuk membuat tenaga listrik, Bre. Berasal dari mana? Menggunakan media air. Jadi ketika itu Mesir belum seperti gurun pasir, tapi Sungai Nil itu bisa meluap Bre ke situ. Jadi ketika Sungai Nil pasang, airnya itu akan masuk ke dalam pintu-pintu yang ada di piramid itu, memberi dorongan tenaga dorongan gitu kan. Dari dorongan itu bisa menghasilkan arus listrik kan. Betul, bisa menghasilkan tenaga gitu. Dan dia jadi semacam ya udah power plant aja. Oke. Membangkit listrik tenaga air, PLTA. Gila, bayangin itu civilization ketika itu tahun ya katakanlah 1000 atau 2000 tahun sebelum banjir udah bisa menciptakan itu, Bre. Itu luar biasa banget anjir. Gitu loh. How come dari mana gitu kan? Kayak gitu. Itu luar biasa dan lebih gilanya lagi kalau itu yang paling gilanya yang tadi lu bilang bahwa teorinya mengatakan bahwa ini adalah kapalnya Nabi Nuh ya, baterainya Nabi Nuh ya. Yes. Dan masuk akal juga, Bre, karena kalau lu mau lihat denahnya piramid itu nggak masuk akal, Bre. Jadi pintu-pintunya tuh bukan pintu yang bisa dimasuki orang untuk bolak-balik. Diameternya tuh ya ampun, ukurannya cuman anak bocil ukuran 2 tahun 3 tahun, Bre, yang bisa masuk. Buat apa gitu loh? Nggak bisa diakses secara sembarang. Iya, dan gini loh, passage di dalam passage tuh kayak koridor yang berada di dalamnya tuh bukan yang lurus horizontal gitu, tapi dia miring, Bre. Miring ke bawah gitu, kayak lucu banget ini, bukan buat orang masuk gitu loh. Katakan lagi nih, makam. Ini buat makam. Kalau makam itu kan pasti buat orang mondar-mandir dong. Bener. Buat orang ziarah dong. Ini mah enggak. Kayak miring gitu loh. Kayak ini mah bukan buat orang masuk gitu loh. Tapi buat something yang apa sih? Menurut gua ya, kenapa dia passage-nya miring-miring gitu. Teman-teman bisa cari tahu denahnya piramid itu seperti apa ya, kayak gitu. Karena di situ ada chamber, king's chamber, queen's chamber, bla 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 gitu. Tapi kenapa koridornya dibuat miring-miring seperti itu, Bre? Menurut gua itu supaya menahan air supaya tidak masuk ke atas. I see. Kayak gitu. Jadi kalau menurut gua jadi dikatakan bahwa Bahtera Nabi Nuh ini adalah bunker. Bunkernya adalah piramid. Gitu. Oke. Itu banyak banget teorinya ya. Itu dan menarik banget sih, banyak banget teori yang seputar piramid ini dan luas banget kalau kita bahas gitu. Gitu sih, Bre. Oke. Karena memang gini ya, dari yang disampaikan dalam Bible itu ketika Nuh membangun Bahtera itu kan disebutkan juga dia menggunakan kayu gitu kan. Ya, kayu. Nah, in fact sebenarnya dalam piramida itu juga banyak menggunakan kayu. Oh ya? Iya. Oh. Salah satunya tuh kemarin ditemukan di 1872 artefak Mesir yang lama hilang gitu ya. Di situ ditemukan fragmen kayu yang berusia 5.000 tahun. Nah, sekarang itu udah patah menjadi beberapa bagian. Nah, ini pertama kali ditemukan oleh insinyur Weniman Dixon di antara barang-barang di dalam piramida besar, tepatnya di Kamar Ratu di tahun 1872. Gitu. Nah, kemungkinan fragmen kayu ini yang digunakan untuk membangun piramida ini, men. Fragmen kayu masuk ini. akal sih, karena di Alkitab kan dikatakan emang dia menciptakan dari kayu kan, si Nabi Nuh itu. Dan banyak juga opini-opini yang beredar bahwa sebenarnya bangsa Mesir yang mendiami piramid itu, jadi kayak piramid itu udah lama kosong. And then ditempatilah oleh bangsa Mesir, oleh peradaban pada saat itu. Tapi unfortunately peradaban saat itu pun lenyap, men. Jadinya at the end nggak ada satu orang pun yang tersisa yang bisa menjelaskan secara detail apa sih ini piramid. Suatu bangunan apa sih sebenarnya? Fungsinya apa sih gitu loh. Nah, kembali lagi ke teori gue yang tadi, Bre. Dikatakan bahwa teori yang mengatakan bahwa piramid itu adalah suatu pembangkit listrik gitu. Nah, tapi skeptis ya, orang-orang yang skeptis akan mengatakan gini, ya udah, kalau memang itu adalah pembangkit listrik, kenapa tidak pernah ditemukan catatan Mesir yang mengatakan bahwa piramid itu adalah pembangkit listrik gitu. Terus gini, pembangkit listrik itu kan sebesar itu begitu, Bre.
itu mah bukan cuman bisa ngidupin lampu satu desa. Itu bisa bahkan dari hal sepele sekalipun ya, bisa menghidupkan lampu terkecil sekalipun sampai pesawat luar angkasa. Oke. Jadi pembangkit listrik sebesar itu kayak mubazir aja gitu diciptakan kalau cuman sekedar buat ngidupin lampu gitu doang gitu loh. Pasti ada something yang bisa dihidupkan gitu loh. Nah, kembali lagi, kenapa tidak pernah ditemukan di catatan sejarah Mesir sekalipun? Karena kan kalau kita tahu ya, orang-orang Mesir zaman dulu, mereka tuh suka banget nyatet, Bre. Artinya gini, segala macam suatu peristiwa tuh selalu mereka catat gitu loh. Dan lengkap. Dan hieroglif itu sampai sekarang banyak banget profesor-profesor yang udah bisa ngerjemahin itu gitu, Bre. Bahkan udah ada kelasnya sekarang di kampus-kampus di sejarah di Inggris gitu katakanlah. Artinya gini. Nah, pertanyaan itu dijawabnya gini. Kenapa nggak tertulis? Karena orang-orang Mesir juga nggak tahu itu adalah suatu PLTA gitu, pembangkit listrik tenaga air. Oke. Artinya gini, sebelum bangsa Mesir jadi, itu bangunan mah udah ada aja. Yes. Gua pun itu gitu loh. Gua pun meyakini teori itu ya. Sebenarnya gua meyakini teori itu bahwa ini bangunan sudah lama sebelum peradaban itu ada. Iya. Entah. Jadi gini, ada peradaban sebelum peradaban Mesir ini yang mendiami piramid itu. Yang membuat itu. Ya, tapi peradaban itu udah lenyap duluan, diganti oleh peradaban baru yaitu peradaban Mesir. Dan Mesir. Unfortunately peradaban Mesir juga punah. Sebelum punah, unfortunately lagi mereka tidak terlalu advance pikirannya untuk berpikir bahwa itu adalah PLTA. Benar. Dan mereka menggunakan itu sebagai makam. Yes. Gitu dong. Ya kayak bangunan bagus, jadikan makam saja gitu kan. Kan kayak what the fuck gitu kan mungkin, ya kan? Gitu. 6 feet below the land ya. Iya gitu kayak Bre, bayangin itu piramid sebesar gitu makan makam gitu loh. What the fuck gitu loh, Bre. Iya, karena perbedaan pola pikir, men. Iya kan? Perbedaan pola pikir, perbedaan lu dalam melihat suatu monumen, alat, tools, bangan, teknologi gitu loh. platform, apapun itu lah. Karena even as per today, gue rasa kita pun belum bisa menerjemahkan itu secara baik. Dan, as per today. Dan gini, dan ya seperti yang tadi gue udah bilang, teori yang mengatakan bahwa itu adalah PLTA, even Tesla, Nikola Tesla zaman dulu itu pernah meneliti bahwa di sana tuh ditemukan elektrolit. Di dinding-dinding di dalamnya itu, pas kan diteliti gitu kan di mikroskop ada elektrolit. Gila, mind blowing anjing, gue merinding. Gila. Iya, maksudnya platform sebesar itu tuh kayaknya buat jadi makam tuh kayaknya mubazir banget gitu loh. Ya gak sih? Gila. Gitu loh. Ya terlepas dari itu saat ini kita belum bisa berbicara belum bisa kita karena banyak banget teori yang beredar yang gitu beredar. Salah satunya kita spoiler nih, tapi gue pengen ini save for the last lah. Artinya kita harus ngebagi ini menjadi 2 episode, Bre. Oh ya? Iya, karena kita akan ngebuat 1 episode lagi untuk kita membahas secara detail piramid-piramid yang tersebar di yang berada seluruh di seluruh dunia. Dan satu hal yang nge-trigger gue sebenarnya, piramida ini dibangun. Dan yang tadi gue sebut bahwa ada banyak piramida beredar di seluruh dunia. Pada saat dulu belum ada internet, men. Kalau kita percaya belum ada internet. Betul. How come orang-orang bisa membuat suatu bangunan yang bentuknya sama? Possibility-nya ada 2. Hipotesisnya akan muncul 2, Bre, kalau gua. Hipotesis yang pertama, mereka ngumpul aja di suatu tempat gitu kan, kayak lu semua ya, kita bikin piramid gitu. Ya, itu satu. Kedua, ada suatu teknologi yang mirip seperti internet gitu, bisa menyebarkan message itu ke seluruh dunia. In other words, peradaban pada zaman itu, pada zaman pembuatan piramida, lebih advance daripada peradaban saat ini. Oh, jelas. Bahkan gue bisa katakan, Bre, bukan cuma lebih advance, lebih aneh anjir. Lebih anehnya tuh gabungan antara magic sama ilmu pengetahuan. Alchemy. Wah, itu udah itu mix become one ya. Kayak wah gila sih, itu gokil sih, itu udah. Karena gini,
kalau kita mau ngomong sekarang, peradaban kita sekarang ya, tahun 2000 sekarang ini, Masehi ini, kita sekarang sedang menuju ke arah sana, Bre, alkemi. Di mana ilmu pengetahuan sedang meneliti tentang hal-hal metafisika. Kuantum fisik. Kuantum fisik. Iya kan? Bahkan Om Hao aja udah meneliti nih. Waduh, Om Hao. Bukan kisah tanah Jawa. Iya, bukan cuman Om Hao gitu maksud gue. Itu kan kalau dari juga meneliti ya. Enggak. Kalau itu kan dari sisi spiritual ya. Artinya yang masih gimana sih cara ngejelasin secara sains gitu kan. Itu kan mereka kan nabrak mentok gitu kan. Nah, sebaliknya justru sekarang para ahli saintifik banyak banget pengen ngejelasin tentang hal-hal spiritual dan metafisika, ngerti gak? Gitu loh. Kayak siapa tuh? Dr. Michio, salah satunya kan dia juga ngomong tentang quantum physics. Bener. Gitu loh. Dan bahkan Albert Einstein sekalipun itu ternyata dia ngejelasin tentang quantum physics loh. Iya. Teorinya dia kan udah jelas sebenarnya tentang teori quantum physics. Iya. Itu kan quantum physics yang saat ini berkembang, itu diadopsi dari teorinya dia. Iya, justru dari situ kan. Yang which is kita ternyata dulu salah menginterpretasikan gitu loh. Pada akhirnya dari sini kita bisa langsung. Nah, maksud gue yang mau gue katakan di sini adalah bahwa pada akhirnya ilmu pengetahuan dan magic atau gaib itu ya akan berjalan seiringan pada saatnya nantinya gitu loh. Jadi maybe mungkin advanced civilization zaman dulu sudah mempergunakan itu. Kita hanya belum terlalu advance saja untuk berpikir seperti itu, Bre. Dan piramida ini ternyata digunakan sebagai kendaraan anjing. Yes, ya itu maksudnya teori yang beredar ya. Nah, buat teman ngopi yang penasaran nih terkait, wah anjing gue baru tahu nih tentang piramida ini. Lu belum lihat kan, maksudnya youtuber Indonesia ngebahas ini. Nih kita nih, konspirasi ngopi yang pertama ngebawa ini ya. Kita the first yang ngebawa ini. Lo wajib banget pantengin episode kedua kita. Tapi gue ada teori lebih gila lagi, Bre. Gue mau nambahin. Jangan di-share dulu aja. Iya, spoiler aja. Tapi gini. Ya ini buat ini apa namanya clickbait lah. Supaya si temen ngopi ini pada dengerin lagi di next episode. Jadi gini, teori yang lebih gilanya lagi, kita kan tahu bahwa ternyata tadi dikatakan bahwa teori piramid ini adalah suatu bangunan untuk menghindari banjir bandang, gitu ya. Atau bisa disebut kendaraan lah. Ya. Yes. Kalau gue sih, gue lebih serak. Menurut gue itu adalah cuman bunker aja. Jadi diem, nggak gerak gitu. Nah, apakah piramid di tempat lain di belahan dunia yang lain adalah hal yang sama juga? Lo bayangin, kalau one day tiba-tiba piramid itu gerak, men. What the fuck? 5, 4, 3, 2, 1, konspirasi kopi. Seruput dulu kopinya.